Bismillahirrahmanirrahim. Gajah Afrika merupakan anggota Loxodonta yang terdiri dari dua spesies gajah yang masih hidup, gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika yang lebih kecil. Keduanya adalah herbivora sosial dengan kulit abu-abu, namun mereka berbeda dalam ukuran dan warna gadingnya serta bentuk dan ukuran telinga dan tengkoraknya. Kedua spesies tersebut menghadapi risiko kepunahan yang tinggi. Pada tahun 2021, gajah semak dianggap terancam punah, sementara gajah hutan dianggap sangat terancam punah. Mereka terancam oleh hilangnya habitat dan fragmentasi, serta perburuan liar untuk perdagangan gading ilegal di beberapa negara yang memiliki habitat asli. Loxodonta adalah salah satu dari dua jenis yang masih ada dalam famili Elephantidae. Nama tersebut mengacu pada email gigi geraham mereka yang berbentuk belah ketupat. Sisa-sisa fosil spesies Loxodonta telah ditemukan di Afrika mulai dari Miocene akhir sekitar 7-6 juta tahun yang lalu dan seterusnya. Gajah Afrika merupakan hewan terbesar yang hidup di bumi. Kawasan mereka berkelana melalui 37 negara di Afrika. Mereka mudah dikenali dari belalainya yang digunakan untuk berkomunikasi dan memegang benda. Dan telinga mereka yang besar memungkinkan mereka memancarkan panas berlebih. Gigi seri atas berkembang menjadi gading pada gajah Afrika dan tumbuh sepanjang hidup mereka. Kedua jenis gajah Afrika yaitu gajah sabana atau gajah semak dan gajah hutan. Gajah sabana lebih besar dari gajah hutan dan gadingnya melengkung keluar. Selain lebih kecil, gajah hutan lebih gelap dan gadingnya lebih lurus dan mengarah ke bawah. Ada juga perbedaan dalam ukuran dan bentuk tengkorak dan kerangka antara kedua spesies tersebut. Gajah hutan beradaptasi secara unik dengan habitat hutan lebat di cekungan Kongo, tetapi jumlahnya menurun drastis akibat perburuan liar untuk perdagangan gading internasional, serta hilangnya dan terfragmentasinya habitat. Diperkirakan sekitar 1/4 hingga 1/3 dari total populasi gajah Afrika adalah gajah hutan. Keberadaan gajah Afrika membantu menjaga habitat yang sesuai bagi banyak spesies lainnya. Di hutan Afrika bagian tengah, hingga 30% spesies pohon mungkin memerlukan gajah untuk membantu penyebaran dan perkecambahan. Gajah memainkan peran penting dalam membentuk habitat mereka karena dampaknya yang sangat besar terhadap berbagai faktor mulai dari air tawar hingga tutupan hutan. Berjumlah 3 hingga 5 juta pada abad lalu, populasi gajah Afrika berkurang drastis hingga ke tingkat saat ini karena perburuan. Pada tahun 1980-an, diperkirakan 100.000 gajah dibunuh setiap tahun dan hingga 50% kawanan gajah hilang di beberapa wilayah. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya permintaan gading, terutama dari Asia, telah menyebabkan lonjakan perburuan liar. Populasi gajah, terutama di Afrika bagian selatan dan timur yang pernah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, yang menjanjikan bisa jadi terancam karena lonjakan perburuan liar baru-baru ini untuk perdagangan daging ilegal. Permintaan gading ilegal merupakan pendorong terbesar perburuan liar gajah. Meskipun CITES melarang penjualan gajah internasional sejak tahun 1990, puluhan ribu gajah dibunuh untuk memenuhi permintaan budak gading yang terus meningkat di timur jauh. Asia berada di balik tren peningkatan gading ilegal yang terus berlanjut dan masih pada pasar gading domestik yang berkembang pesat di Afrika. Gajah Afrika memiliki ruang yang lebih sempit untuk berkeliaran daripada sebelumnya karena populasi manusia yang terus bertambah mengubah lahan untuk pertanian, permukiman, dan pembangunan. Jangkauan gajah menyusut dari 3 juta mil persegi pada tahun 1979 menjadi hanya lebih dari 1 juta mil persegi pada tahun 2007.
penebangan komersial, perkebunan untuk biofuel, dan industri ekstraktif seperti penebangan dan pertambangan tidak hanya merusak habitat tetapi juga membuka akses ke hutan gajah terpencil bagi pemburu liar. Kemiskinan, konflik bersenjata, dan permintaan penduduk akibat konflik sipil juga menambah hilangnya dan terfragmentasinya habitat. Semua ini mendorong gajah ke pulau-pulau kecil di kawasan lindung dan menghalangi kebebasan gajah untuk berkeliaran. Seiring dengan menyusutnya habitat dan bertambahnya populasi manusia dan gajah semakin sering bersentuhan satu sama lain. Jika lahan pertanian berbatasan dengan habitat gajah atau melintasi koridor migrasi gajah, kerusakan pada tanaman dan desa dapat menjadi hal yang biasa. Hal ini seringkali menyebabkan konflik yang selalu melibatkan gajah. Namun hilangnya nyawa dapat terjadi di kedua belah pihak, karena manusia dapat terinjak-injak saat mencoba melindungi mata pencaharian mereka, dan penjaga hutan seringkali menembak gajah yang bermasalah. Gajah Afrika merupakan mamalia darat terbesar yang masih hidup dan salah satu hewan paling ikonik di dunia. Siapapun yang berhadapan langsung dengan gajah Afrika di alam liar pasti akan terkagum-kagum oleh ukurannya yang sangat besar, kekuatannya yang dahsyat, daya tariknya yang memikat, dan keagungannya. Kenyataan bahwa makhluk seperti itu benar-benar ada seharusnya menjadi sumber keheranan. Kenyataan bahwa masa depannya terancam seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Gajah hutan dulunya digolongkan sebagai subspesies gajah Afrika yang langka, tetapi para ahli berpendapat bahwa mereka harus diperlakukan sebagai spesies yang berbeda. Kini keduanya telah dipisahkan secara resmi. Seperti yang tersirat dari namanya, gajah sabana dan gajah hutan menyukai habitat yang sangat berbeda, tetapi ada juga perbedaan fisik yang jelas di antara keduanya. Gajah hutan Afrika lebih pendek dan tidak terlalu besar dibandingkan dengan gajah sabana. Mereka memiliki telinga yang lebih kecil, kadang yang lebih lurus dan lebih mengarah ke bawah, serta kulit yang lebih berat. Belalai gajah merupakan fitur yang sangat familiar sehingga kita menganggapnya biasa saja. Tetapi belalai gajah merupakan salah satu keajaiban alam. Peralatan portabel ini dapat digunakan untuk mengangkat kacang tanah atau mencabut pohon. Peralatan ini merupakan gabungan dari hidung yang tajam, pompa hisap, pancuran bertenaga dengan teleskopik, snorkel, trompet, pengusir lalat, dan senjata mematikan. Gajah memiliki penglihatan yang buruk, tetapi indera penciumannya 3 kali lebih tajam daripada anjing pelacak. Mereka dapat mengendus makanan dan air dari jarak bermil-mil. Telinga gajah sabana yang besar mencegah mereka kepanasan dalam suhu yang sangat panas. Telinga mereka bertindak sebagai gebias raksasa saat dikepakkan dan melepaskan panas melalui jaringan pembuluh darah yang luas di dekat kulit. Gading yang menjadikan gajah sebagai target utama para pemburu gading sebenarnya adalah gigi seri besar yang menonjol dari rahang atas mereka. Gajah menggunakannya untuk mengali air dan mineral, mengupas kulit pohon, mengangkat dan memindahkan benda berat, melindungi belalainya, dan mempertahankan diri. Gajah Afrika memiliki otak 3 kali lebih besar dari otak manusia, daya ingat yang hebat, dan kemampuan kognitif yang setara dengan simpanse dan lumba-lumba. Mereka menunjukkan empati dan bahkan menguburkan serta meratapi kematian gajah mereka. Mengapa gajah Afrika penting? Gajah Afrika memiliki dampak fisik yang signifikan terhadap lingkungannya. Mereka membuat jalan setapak yang lebar, memperbesar lubang air, membajak tanah, dan membuat gua saat menggali garam. Karena itu, keduanya merupakan spesies kunci.
Gajah hutan Afrika khususnya memainkan peran penting sebagai penyebar dan tukang kebun hutan. Mereka juga membantu memerangi perubahan iklim, mencari makan dalam kawanan. Mereka menginjak-injak atau memakan sejumlah besar pohon muda dan pohon yang lebih kecil. Dengan menipiskan vegetasi, mereka mendorong pertumbuhan pohon yang lebih besar yang menangkap dan menyimpan korban dalam jumlah terbesar. Gajah Afrika dan manusia menjadi semakin bersaing memperebutkan ruang. Perluasan kota, alih fungsi lahan pertanian, dan kegiatan ekstraktif merusak dan menurunkan kualitas habitat gajah. Di wilayah kering, gajah menghadapi persaingan dari ternak untuk mendapatkan makanan dan air. Di Afrika Barat dan Tengah, hilangnya habitat dan fragmentasi mempengaruhi tempat berlindung tradisional dan rute migrasi gajah hutan, sehingga memaksa mereka untuk menjelajah keluar rumah hutan mereka yang semakin menyusut.